Halo Good Shopper, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, kembali lagi di sini bersama Jai dari channel Sinyal Gadget, channel yang membahas produk-produk murah digital berkualitas. Oke, ya. Kali ini sih saya nggak lagi bahas produk-produk seputar kayak smartwatch, MP3 player atau dan sebagainya itu. Saya kali ini lagi mau melanjutkan guys. Ini pun juga berdasarkan salah satu atau mungkin ada beberapa orang sih sebenarnya yang request di video tentang motor listrik Yadea L8S Pro. Ya, seperti apa videonya dan sesuai judul video kali ini adalah pengalaman saya di pemakaian itu 2000 km ya guys ya. 2000-an lah, udah 2200 something gitu ya, apa 2300 saya lupa itu. Nah, itu sekalian kebetulan ini tuh sudah masuk bulan ke-6. Ya, jatuhnya sih belum genap 6 bulan pemakaian, tapi berdasarkan uh, ini kartu perawatan berkala. Nah, ini juga jadi pertanyaan saya sih awal-awal nih. Kok motor listrik ada perawatan berkala ya? Fungsinya apa sih? Dan seperti apa? Nah, buat yang penasaran, langsung aja disimak videonya ya. Oh ya, saya disclaimer dulu ya. Jadi buat kalian yang mencari informasi seputar dunia otomotif, channel saya itu sebenarnya nggak bahas dunia otomotif guys. Jadi ini hanya spesial khusus buat yang penasaran tentang motor listrik Yadea, khususnya L8S Pro ya. Jadi saya akan selalu update ya kalau saya nemuin sesuatu gitu ya di channel ini. Jadi kalau yang merasa saya suruh review otomotif yang lain ya terus terang nggak bisa guys, kecuali Anda mau senang hati meminjamkan saya motornya untuk saya review ya. Tapi sorry saya bukan orang yang jago otomotif kok, jadi tenang aja, channel ini tidak akan berisi otomotif selain ya dia gitu ya. Bukan saya promo, tapi saya pun juga sambil belajar, makanya buat kalian yang mungkin udah lebih ahli dari saya boleh juga tulis di kolom komentar itu apa namanya, apa yang Anda tahu dan mungkin saya kurang tahu gitu ya. Jadi ini ya, jadi semacam tempat kita diskusi lah, karena saya belum nemuin kelompok-kelompok apa, grup-grup ya dia gitu ya. Terus terang aja, jadi ya udah kita bikin grup virtual aja di sini gitu ya. Anggap aja gitu deh guys ya. Jadi di sini akan isinya saling sharing-sharing aja gitu ya, sesama pemakai Yadea gitu ya, mau itu tipe L8S Pro atau T9 atau G6 Lite, silakan aja gitu, nggak apa-apa komen aja gitu ya. Kalau saya tahu atau misalnya saya bisa tanggapin, saya tanggapin ya guys ya. Jadi seperti di video sebelumnya, ini video boleh kalian tonton sambil nikmatin kopi atau cemilan, karena akan isinya tidak akan jauh-jauh tentang ya cerita saya tentang Yada ini, tapi ada beberapa cuplikan video waktu saya di bengkel tuh gimana ya, tapi mungkin nggak gitu lengkap. Jadi nanti lengkapnya itu balik lagi ke sini ya, setelah itu baru bagian kesimpulannya. Dan sorry kalau di video sebelumnya itu uh, saya kan bilang jarak tempuh terjauh yang saya tempuh itu 107 kilo guys. Just info, setelah saya dapat satu komenan itu ada yang bilang mampu 120 kilo. Saya sedikit penasaran, tapi ya terus terang sih, ternyata untuk area saya yang dimana banyak juga tanjakannya, jadi saya cuma mampu 114 kilo. Tapi buat saya udah oke lah ya, maksudnya oh ternyata begitu saya coba, oh ternyata bisa gitu mencapai di atas 107 ya kan, tadinya saya bilang 107, ternyata saya bisa mencapai 114 kilo loh guys. Jadi dan itu masih sisa ya, jadi ya well, untuk 120 saya percaya lah ada yang bisa capai gitu. Tapi sekali lagi, untuk jarak tempuh terus terang banyak faktor ya guys ya. Jadi jangan adjust, kalau saya bisa Anda juga bisa, belum tentu gitu. Tergantung wilayah Anda, bisa aja Anda kurang dari jarak tempuh saya, bisa juga lebih gitu aja. Tapi untuk klaim 150-nya
saya rasa sampai saat ini belum ada yang mencapai ya guys ya. Jadi 150 hanyalah klaim pabrik, mungkin itu juga mesti jalan 150 kilo tuh lurus ya, dan dengan kecepatan yang konstan, dengan tekanan ban yang cukup isinya begitu ya, maksudnya tidak kurang, baru bisa gitu. Oke, sorry ini basa-basinya agak terlalu lama, jadi saksikan video review ya tentang dimana saya waktu di bengkel guys. Ya, tentunya karena sangat singkat, jadi ntar akan balik lagi ke sini di bagian kesimpulan saya tentunya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke bengkel aja guys. Oke, yuk. Oke, good shopper. Nih, saya udah ada di bengkel Kia dan Mogot. Ya bener ya mas, ini Kia Motor dan Mogot ya. Nah, buat ngelakuin servis rutin pertama nih Yadea L8S Pro ya. Ini nanti tuh bakal ada pengecekan pengereman, lampu-lampu plus baterai guys ya. Oke, nah ini ntar kalau pembongkarannya sih mungkin saya nggak akan dokumentasi ya, soalnya terlalu lama, nanti singkat-singkat aja kita mainnya. Oke, ya ini saya serahin sama teknisnya, dia bongkar dulu. Nanti setelah dibongkar isinya kayak gimana kita shoot lagi. Oke, yuk. Oke, ini dia guys yang dicek tuh, yang sebenarnya di buku servis tuh udah ada ya. Nih yang di checklist nih ya, tinggal dibaca-baca sendiri. Nah, yang paling utama tuh pengecekan baterai guys nih. Pengecekan baterainya tuh seperti ini. Nah, jadi dicolok di situ, nggak kelihatan ya. Nah, colok situ baru nanti kelihatan tuh. Ini normal ya mas ya? 78,5 volt normal. Normal. Ya, oke lah. Oke, good shopper. Jadi gitu aja ya. Ini sorry nih videonya agak sedikit amatir ya, karena kan memang tadi bongkar-bongkarnya agak lama gitu loh. Jadi saya skip aja gitu ya. Oke, nanti langsung masuk ke kesimpulannya aja ya. Yuk. Oke, good shopper. Nah, tadi tuh udah lihat ya video saya waktu di bengkel. Mungkin agak sedikit bising ya suaranya, mohon maaf. Karena sekali lagi guys, saya bukan reviewer otomotif, saya hanya kasih lihat sedikit cuplikannya di waktu saya di bengkel Yadea, khususnya di Kia dan Mogot Jakarta ya. Itu emang tempat saya membeli motor listrik ini. Jadi kalau yang mungkin area sana boleh juga ke sana. Jadi sekali lagi video ini bukan endorsan, ini murni saya ingin sharing aja. Jadi tadi udah lihat ya, mungkin kurang sempurna gitu, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi ini saya akan perjelas di video, maksudnya di sesi kesimpulan ya. Ini namanya udah sesi kesimpulan ya guys ya. Jadi ini bukti ya, saya nggak maksudnya tuh. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri ya. Di sini kan ada lembar monitoring perawatan berkala gitu ya. Jadi ini per 6 bulan sekali guys. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, pengecekannya tuh apa aja. Tapi tadi sebenarnya udah di video itu saya udah kasih beber yang bisa dibaca sebenarnya. Tapi kalau yang buat kurang jelas, nah ini ada sebenarnya di sini ada jadwal perawatan berkala. Sebenarnya sih ada yang 1 bulan, cuman ya mungkin kalau 1 bulan terlalu cepat ya. Jadi ada 6, 12, 18 bulan sampai 36 bulan. Nah ini ada bagian-bagian ini Anda bisa baca sendiri sebenarnya guys. Jadi saya nggak usah terlalu jelasin. Yang perlu saya jelasin mungkin gini ya. Kemarin saya iseng nanya ke di Yadea-nya ya. Itu 6 bulan pertama kan emang gratis perawatannya. Nah, lalu 6 bulan berikutnya alias udah pemakaian setahun bagaimana gitu ya. Pemakaian setahun tentu sudah keluar biaya perawatannya ya. Ya ini juga info ya buat yang mungkin bilang oh motor listrik tuh minim perawatan. Itu betul, saya akuin itu betul, tapi
kenapa kita harus ada perawatan berkala gitu, paling nggak setahun tuh 2 kali, itu selain untuk mengecek performa kendaraan kita ya tentunya ya. Kedua, untuk sebagai syarat, ternyata garansi 2 tahun dari Indomobil dan Yadea itu syaratnya itu guys, melakukan servis rutin setahun tuh 2 kali ya. Dan untuk yang pertama kan gratis. Nah, untuk yang berikutnya ini khusus yang saya tanya di Kia dan Mogot. Mungkin di tiap wilayah bisa beda-beda, tapi yang pasti tidak terlalu mahal karena cuman servis biaya servis aja. Biaya servisnya itu saya kemarin udah nanya ya. Mungkin ini bisa berlaku untuk ya di Jakarta, tapi sorry kalau memang nggak sama, tolong dikoreksi aja di kolom komentar ya. Itu biayanya itu range-nya sekitar 40 sampai 50 ribu rupiah. Ya, ini berdasarkan info yang saya dapat dari pihak bengkel Kia dan Mogot tentunya ya. Nah, itu dia guys. Jadi kalau yang bertanya gimana Bang pengalaman pakai Yadea sampai dengan 2000 kilo, ya pengalaman saya sih nggak jauh beda dengan waktu yang 900 ya. Tentu masih so far masih oke. Dan kebetulan ini juga baru setengah tahun ya, jadi ya sebenarnya sih saya juga bingung ya kalau ada yang bilang Bang lanjutin vlognya. Saya juga bukan motovlogger guys, jadi ya ini sih berdasarkan request kalian yang katanya mau minta pada saat servis pertama ceritain gitu pengalamannya gitu ya. Ya inilah pengalaman saya ya, yang mana sebenarnya sih nggak ada keluhan yang gimana-gimana ya, tapi kan pernah juga tuh saya terima ada yang komen di video saya sebelumnya itu bilang katanya suara remnya tuh rem belakang ya kalau nggak salah ya, itu bunyi ngik-ngik, tapi katanya dia pun datang akhirnya ke bengkel ya dia yang mana pelayanannya itu ramah ya. Saya akuin di Kia dan Mogot juga begini, bagus gitu ya, pelayanannya bagus kalau menurut saya. Oke, good job, pertahanin ya dia Indomobil ya. Kalau dari pihak kalian ada yang nonton video saya, itu juga salah satu poin penting ya, purna jual ya. Jadi pelayanan itu nomor 1 lah. Jadi kalau buat yang masih ragu gitu, selain kualitas barang nggak bagus, saya akuin kalaupun ada kekurangan tuh sangat minor guys dibandingkan dengan molis lainnya ya. Kalau saya lihat YouTuber lain mereview molis lain tuh seperti istilahnya ada aja gitu yang diganti gitu kalau molis lokal gitu ya. Saya nggak usah singgung merek lah, Anda bisa cari di YouTube gitu ya. Saya sekali lagi, saya tidak pernah mau menjelekkan satu brand atau membaguskan satu brand. Ini pun saya ngomong berdasarkan fakta ya. Jadi saya tuh pengguna dan bukan saya tuh di endorse sama Yadea itu, apalagi ya maksudnya kayak ada yang sempet juga gitu ya yang komen sedikit negatif. Saya tidak perlu singgung lah siapa namanya ya, seolah-olah seperti saya tuh kayak mengajak orang tuh pakai aja Yadea. Kagak gitu loh ya. Buat kalian yang masih ragu dengan Yadea silakan gitu. Kalau saya hanya men-sharing apa yang saya alami, apa yang saya rasakan gitu ya. Memang kualitasnya itu nggak kaleng-kaleng gitu loh. Jadi kalau yang masih ragu itu kan hak Anda gitu ya. Tapi kalau buat saya, motor listrik yang proper salah satunya ya ini, Yadea gitu ya. Dan memang sesuai dengan kualitas dan layanannya gitu loh. Ya, dan biayanya pun cukup murah ya. Kalau menurut saya setahun kita keluar uang cuma 100.000 hanya untuk servis-servis yang kecil-kecil ya, belum servis besar ya. Servis besarnya juga saya bingung apa, mungkin baterai ya, mungkin penggantian baterai karena baterai kan panem gitu ya. Tapi ya itu akan lama ya, karena kan dalam 2 tahun juga masih garansi gitu ya. Ya saya juga berharapnya sesuai dengan STNK lah, paling nggak ya per 5 tahun lah kita ganti gitu ya. Tapi ya overall saya suka sih dengan pelayanan Kia dan Mogot ya. Thank you kemarin dikasih kesempatan untuk merekam sedikit ya, walaupun cuma sedikit ya. Ya itu, tapi buat saya luar biasa sih. Saya berharap juga buat jaringan Indomobil yang lain juga
semoga sebagus itu gitu ya. Oke, mungkin sorry ya kalau ada yang kurang-kurang atau salah-salah kata. Dan kalau yang pengen tahu gitu ya review saya selanjutnya tentang Yadea, ya silahkan subscribe channel ini. Ya kalau yang suka silahkan like dan bisa juga share. Mungkin buat pengguna Yadea yang baru, mungkin ada yang masih nggak ngeh gitu ya bahwa Yadea itu ada cek berkala. Oh ya, satu lagi guys, untuk garansi selain cek berkala, jangan sekali-sekali Anda modifikasi di bagian kelistrikannya guys, apalagi sampai ganti controller gitu ya. Karena terus terang saya ada lihat satu video yang mana orangnya saking mau merubah gitu, kotak-katik gitu, dianggapnya seperti motor listrik lokal gitu ya, itu udah pasti gugur guys. Sayang sekali sih, jujur aja sih. Justru kalau emang sebenarnya udah nggak suka dengan kemampuan motor Yadea ya, maksudnya seperti ini, kalau saran saya jangan beli malah gitu, daripada Anda udah beli tapi sengaja menggugurkan garansi hanya gara-gara penasaran gitu dengan kemampuannya kok nggak bisa di-upgrade. Bisa, sebenarnya bisa, itu buktinya ada video yang langsung saya lihat gitu ya, itu bisa kok di-upgrade, cuman ya sayang nggak gitu loh, dengan apalagi pasti udah keluar biaya lagi kan tambahan gitu kan. Soalnya kan terus terang ya, motor ini kan harganya juga cukup lumayan gitu loh. Dan info ya ini sih kalau bener ya katanya sih pemerintah udah open ya, semua orang sekarang udah bisa dapat subsidi motor listrik. Dan kebetulan ya dia terdaftar tipe ini yang kena subsidi juga guys. Jadi buat kalian yang belum kepikiran mau beli tapi mau beli, ya ini salah satu pilihan yang worth to buy ya, maksudnya sangat kalau menurut saya sih cukup masuk akal gitu harganya, bahkan sebelum subsidi pun masuk akal dengan kemampuannya ya. Terus terang saya puas dari semuanya, performanya, suspensinya gitu. Walaupun nggak sesuai dengan apa yang ditulis waktu saya beli, tapi overall semuanya tuh oke gitu loh. Maksudnya tuh sesuai ekspektasi saya. Waktu dia bilang 150, saya berharapnya ini paling nggak 100 kilo lebih lah untuk kebutuhan mobilitas saya gitu loh. Memang yang paling kendala buat saya kagetnya waktu masalah charger yang ternyata realnya itu 8-10 jam guys. Itu pun kalau saya sudah mencapai di kilometer jarak tempuh 90 sampai 100. Tapi ya untungnya udah ada solusinya kan, tinggal kita pakai fast chargernya gitu loh. Nah, kalau yang bertanya, ada juga tuh yang bertanya di video saya sebelumnya bahwa biaya pengecasan bagaimana gitu ya. Nah, pertanyaan itu saya bisa jawab di sini juga sekalian ya, mumpung ini adalah video keduanya. Jawabannya, tarif listriknya nggak bakal terlalu mahal-mahal guys. Untuk saya ya, untuk listrik rumah seperti saya yang 3.500 watt dengan tarif per kWh-nya itu Rp1.699, kita lempengin 1.700 per kWh-nya, itu saya melakukan pengecasan sebulan itu sekitar 8-9 kali saja. Itu yang pertama. Dan itu setelah saya hitung-hitung, itu cuman penambahannya itu sekitar 35.000 sampai 40.000 rupiah. Itu satu bulan. Jadi, dan jarak tempuhnya kalau ditanya, ini aja saya video ini berangsur dari yang pertama terus ini yang kedua, ini sekitar 2 bulan ya guys ya. Ini dalam 2 bulan dari 900 sekarang udah 2000 lebih, berarti Anda tahu saya jarak tempuhnya sebulannya berapa ya. Itu Anda bisa hitung sendiri ya, saya nggak usah yang ahli matematika, tinggal hitung aja. Itu dalam 2 bulan saya bisa nempuh sampai 2000-an. Jadi ya anggap aja sebulannya itu sekitar 500 kiloan ya, 500 sampai 600 kilo gitu lah kurang lebih. So, jadi ini memang sangat-sangat murah sekali guys. Perhitungan per bulannya itu sangat murah sekali gitu loh untuk motor listriknya si Yadea ini sendiri gitu ya. Plus performanya juga ya yang tadi gitu ya. Oke, saya tidak usah ulang, ntar disangkanya promosi. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton sampai habis video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di review-review mungkin produk digital lain, atau bisa juga nyambung lagi ke
ya di A8s Pro. Mungkin ada pengalaman lain yang bisa saya akan ceritakan, tapi formatnya akan selalu seperti ini guys ya. Jadi buat kalian semoga tidak bosan untuk menonton video tanpa muka seperti ini. Oke, saya Jai, bye bye.